Hai, ketemu lagi dengan saya Via di segmen MD911 di YouTube channelnya Mamis Daily. Buat yang baru follow nih, MD911 ini adalah Mamis Daily menantang para orang dewasa untuk menjawab 11 pertanyaan dari anak-anak dalam waktu maksimal 9 menit. Dan dalam video kali ini, siapakah yang berhasil kami jebak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para anak-anak? Keep on watching! Jadi, hari ini kita kedatangan para pemain dan juga sutradara dari film Noktah Merah Perkawinan yang sebentar lagi akan bisa ditonton di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Jadi, ada Marsha Timothy, ada Sabrina Rochelle, dan juga Oka Antara. Kami dari cast Noktah Merah Perkawinan. Oke. Ini adalah pertanyaan yang kami kumpulkan dari anak-anak di komunitas Mamis Daily dengan rentang usia dari 5 tahun sampai 12 tahun. Pertanyaan pertama, gimana sih kok bisa masuk ke dalam TV? Kan manusia itu badannya besar, sedangkan TV itu kecil. Gimana nih Bu, sutradara secara teknis? Jadi gambar di TV itu bukan orangnya ada di dalam TV, tapi TV-nya nunjukin gambar video yang ditangkap sama kamera gitu, kayak di handphone. Pertanyaan kedua, enak nggak sih jadi orang terkenal? Silakan yang terkenal dulu. Saya sih seneng, enak. Enggak. Enak nggak enak sih? Enaknya mungkin bisa skip antrean. Enaknya mungkin banyak hal kita bisa lebih mudah bisa bersosialisasi lebih gampang. Tapi yang nggak enaknya ketika kita lagi nggak syuting menjalani kehidupan sehari-hari mungkin bisa sedikit terganggu. Tapi ya it's okay, comes with the risk. Oke. Oh, bijak. Oke, pertanyaan ketiga. Emang gaji pemain film itu besar ya? Ini kayak anak gue yang nanya. Ya ternyata saya sampai hari ini masih di sini ya berarti enak. Berarti enak. Oke, pertanyaan keempat. Enakan jadi pemain atau jadi sutradara? Enggak, kayak pemain. Lebih enak jadi pemain, nggak terlalu pusing. Iya, pemain. Kamu bukan pemain, kamu sutradara. Lebih enak pemain memang. Tapi lebih pengen Lebih pengen sutradara. Oke, pertanyaan kelima. Kenapa ada film yang aku nggak boleh tonton? Kenapa, Mama? Karena kan kalau misalnya film itu ada tuh range kisaran usianya berapa gitu yang boleh umur berapa. Itu bukannya nggak ada alasan dibuat gitu, tapi alasannya adalah kadang-kadang ketika kita masih kecil belum dewasa, banyak hal yang kita tuh belum paham. Jadi kadang-kadang hal-hal yang dilihat di film takutnya adik-adik kecil ini tuh menangkapnya salah. Takutnya kalau nggak ada orang dewasa yang menemani itu malah bisa jadi bingung atau takut ataupun resah, gelisah gitu. Jadi makanya itu ada range usianya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa ada film yang bagus dan ada film yang jelek? Sebenarnya film itu selera. Jadi kadang-kadang kita ada yang bilang sebuah film bagus, tapi ada juga yang menganggap film yang kita suka itu nggak bagus juga. Jadi sebetulnya bagus nggak bagusnya film itu lebih ke selera masing-masing. Pertanyaan ketujuh. Kenapa temanku kok boleh nonton film serem dan film cinta-cintaan, tapi aku nggak boleh sama mama papaku? Nah, setiap orang berbeda-beda peraturan. Ada orang tua yang merasa mungkin nggak apa-apa atau merasa mungkin film itu hanya hiburan yang mungkin tidak akan menempel di pikiran anak-anak. Tapi kalau tanya aku, sebaiknya sih yang memang tidak pantas ditonton anak-anak tuh ya jangan. Tunggu dulu.
pertanyaan Kenapa? Oh, harus ngomong ya. Kenapa ya sama seperti Marsha, setiap orang tua memiliki cara tersendiri dalam mendidik anak masing-masing. Kalaupun kita bisa tahu background dari orang tua tersebut, mungkin orang tuanya juga nggak punya waktu untuk menemani, sedang sibuk mencari nafkah. Jadi harus dimaklumin juga kenapa teman-teman kamu ada yang sempat nonton film-film yang di luar bimbingan orang tua. Jadi harap maklumin aja, jangan dijudge. Oke, pertanyaan ke-8. Kenapa di film suka ada orang jahat? Padahal kan Tuhan nggak ngasih izin orang jahat. Karena di kehidupan nggak ada semuanya putih, Betul. nggak semua hitam maksudnya. Karena iya betul. Karena di film itu biasanya kan harus membuat sesuatu yang menarik. Nah, biasanya ada konflik, ada permasalahan. Yang membuat permasalahan biasanya orang-orang yang kesannya jahat, tapi tidak selalu jahat. Pertanyaan ke-9. Aku tuh suka susah ngapalin pelajaran. Nah, gimana sih Om Tante bisa ngapalin obrolan di film? Itu kan banyak dan panjang. Karena aku waktu sekolah dulu jurusannya IPS, jadi aku memang jago. Sama saya juga. Kenapa bisa ngafal? Karena yang pertama harus bisa paham situasinya dulu, keadaan untuk sebuah adegan, lalu nanti dialog-dialog yang di dalam adegan tersebut bisa mengalir dengan lancar kalau kita udah tahu kondisinya seperti apa nih. Itu jawaban yang benar. Jawaban saya. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang ke-10, apa yang disebelin waktu main film? Kalau harus mengulang rasa, Tapi seringnya harus. Tapi seringnya Selalu. harus. selalu iya. Tapi emang ternyata begitu kenyataannya. Iya. 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 Reality bites. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau pas lagi syuting terus capek banget, biasanya Om sama Tante pada ngapain? Tidur. Pasti. Aku main game. Iya banget. Iya. Oh, tapi dia kalau di lokasi nggak bisa main game, tapi Iya. dia sutradara. Jadi aku biasanya Dia nggak bisa tidur, main nggak gamenya bisa begitu main udah game. semua selesai baru aku main game. Oh, oke, kalau begitu sudah selesai. Berapa waktunya? 6 menit ya, bagus. Dengan jawaban yang bijaksana. Jangan lupa saksikan film Noktah Merah Perkawinan. Mulai tanggal 15 September hanya di bioskop. Mamis-mamis ajak dedisnya, ada anak-anaknya mungkin yang sudah remaja juga boleh menonton, tapi jangan yang terlalu kecil ya. Kenapa harus nonton film Noktah Merah Perkawinan? Karena di balik judulnya mungkin terlihat intimidatif, tapi sebenarnya ini cerita tentang bagaimana kita berelasi sih, baik di keluarga, sama anak, sama pasangan, sama teman, sama orang tua, ada semua di film ini. Nah, itu tadi dia MD 911 segmen dengan para pemain dan juga sutradara Noktah Merah Perkawinan. Untuk mamis dan dedis yang begitu dengar kalimat Noktah Merah Perkawinan langsung tahu, sering-sering aja cek kolesterol ya, karena kita berarti sama nih usianya. Nah, kalau misalnya ada ide lagi, kira-kira siapa lagi nih artis-artis, selebritis yang perlu kita undang, perlu kita jebak, perlu kita tantang, langsung tulis aja di kolom komen. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini. Sampai ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya. Dah.